Dengan langkah hati-hati, Rania mendekat ke kursi di hadapannya. Jari-jarinya gemetar saat ia merapikan gaun yang dikenakan. Suara detak jarum jam di ruangan itu terasa begitu keras, seakan menghitung waktu setiap kesalahan yang bisa saja ia buat. Tuan Arga berdiri di balik mejanya. Dia menatapnya. "Duduklah," ucapnya sekali lagi. Kali ini lebih pelan, tapi dengan nada yang tak bisa ditolak. Rania menunduk, lalu duduk perlahan. Tubuhnya menegang. "Namamu?" tanya Arga walau dia tahu jawabannya. "Rania, Tuan." Arga mengangguk pelan. Pandangannya tajam menembus wajah Rania seolah ingin membaca isi pikirannya. "Kalau kau bisa jadi satu benda di dunia ini," Arga tiba-tiba bertanya. Suaranya tetap tenang. "Kau ingin jadi apa?" Pertanyaan itu membuat Rania terkejut. Ia mengangkat kepalanya sedikit bingung. "Maaf Tuan, jawab saja." Rania menelan ludah. Otaknya berputar cepat. Apa maksud pertanyaan ini? Apa ini semacam tes? Ia mengerjap lalu menjawab perlahan. "Saya ingin jadi buku Tuan." Alis Arga terangkat sedikit. "Kenapa?" "Karena buku menyimpan cerita. Dan tidak semua orang bisa membacanya dengan benar. Hanya orang yang sabar, yang membuka halaman demi halaman, yang bisa mengerti isinya." Hening sejenak. Arga menyandarkan punggung ke kursinya, menatap Rania tanpa ekspresi. Rania bisa merasakan keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia menyembunyikan di pangkuan, menggenggam erat jemari sendiri. "Apakah kau takut padaku?" tanya Arga pelan tapi langsung mengiris udara. Rania nyaris tak bernapas. Ia tahu jawaban apapun bisa jadi bumerang, tapi ia memilih jujur. "Ya Tuan." Arga memiringkan kepala sedikit. "Kenapa?" "Karena saya tidak tahu apa yang Tuan inginkan. Dan saya takut membuat kesalahan." Arga tersenyum sinis. Matanya yang tajam mengkristal seperti es. "Kau tidak tahu apa yang aku inginkan, tapi kau takut membuat kesalahan." Rania menahan napas. Jantungnya berdegup kencang hingga nyaris terdengar di keheningan ruangan itu. "Itu yang selalu dipesankan oleh orang-orang di rumah bordil," jawabnya pelan. Suaranya gemetar. "Jika saya berbuat kesalahan sekecil apapun, konsekuensinya akan buruk." Arga mendekat perlahan, langkahnya seperti kucing yang mengintai mangsa. Dinginnya aura tubuhnya membuat Rania menggigil. Tiba-tiba, tangan besar itu menyambar pipinya, menjepit dengan tekanan yang membuat Rania tak bisa mengelak. Gumam Arga, memerhatikan wajah Rania dari jarak sangat dekat. Bibirnya yang merah merekah sedikit terbuka karena tekanan jarinya, dan matanya yang lebar dipenuhi ketakutan justru membuatnya terlihat semakin memikat. "Kau memang cantik," bisiknya. Suaranya dalam dan menggetarkan. "Tapi bukan itu yang kucari." Udara antara mereka terasa padat, diisi oleh desisan napas dan ketegangan yang tak terucapkan. Rania mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. "Lalu, apa yang Tuan inginkan?" Arga melepaskan cengkramannya, tapi tidak menjauh. Sebaliknya, ia mengusap lembut pipi Rania dengan punggung jarinya. Gerakannya hampir sayang, tapi Rania tahu itu hanya ilusi. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Arga menyerang bibir Rania dengan kasar, geram, seolah tak bisa menahan diri lagi. Tangannya yang tadinya menahan pipi Rania kini bergerak ke belakang lehernya, mengunci, memastikan ia tak bisa kabur. Bibir Rania lembut, manis seperti permen yang meleleh di lidah.
dan Arga mendapati dirinya ketagihan. Ia menggerus, menggigit, lalu menghisap perlahan, seakan ingin menelan setiap helaan napas Rania. Dan anehnya, jantungnya berdegup kencang. Bum, bum, bum. Iramanya liar, tak terkendali, seperti drum perang yang memecah kesunyian. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Arga telah mencium banyak wanita, beberapa dengan bibir lebih mahir, beberapa dengan tubuh lebih menggoda. Tapi tak satu pun dari mereka pernah membuat darahnya mendidih seperti ini. Tak satu pun pernah membuatnya lupa bahwa dia adalah Arga, sang predator yang tak pernah tersentuh. Rania mencengkram kerah baju Arga dengan kuku yang nyaris menembus kain. Bukan karena hasrat, tapi karena upaya terakhir untuk menahan diri. Setiap sentuhan Arga terasa seperti api yang membakar. Tapi bukan keinginan yang membuatnya gemetar, melainkan jijik yang mendalam. Tangan Arga semakin merangkul tubuh Rania, seolah tak bisa berhenti. Di dalam hati Rania, amarah dan keputusasaan bergolak. Jika bukan karena adiknya, pikirannya jauh, melayang ke tempat yang pengap, gelap, dan menyesakkan. Tempat di mana adiknya disekap, tempat di mana seorang anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah, kini terikat dan tak tahu nasibnya akan dibawa kemana. Kenangan akan adiknya bermain layang-layang di halaman, bersorak riang ketika hujan turun, kini digantikan oleh bayangan tubuh kecil itu terguncang dalam ketakutan. Rania menggenggam tangannya sendiri erat. Jemarinya bergetar, tapi bukan karena dingin atau rasa takut pada pria di hadapannya. Ini lebih dari itu. Rasa sesak karena tak mampu melawan sistem kotor yang telah menjebaknya. Tapi ia telah memilih. Tak ada penyesalan. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan di dunia ini, batinnya. Tapi selama adikku selamat, aku akan tetap berdiri. Ia tahu tidak ada yang menjanjikan kebebasan untuknya. Dunia ini tidak mengenal kata belas kasihan untuk wanita seperti dirinya. Tapi bukan dirinya yang ia pertaruhkan. Ia telah menyerahkan harga dirinya, tubuhnya, bahkan masa depannya demi satu hal, masa depan adiknya. Jika harus menjadi pion dalam permainan orang-orang kuat ini, maka biarlah ia menjadi pion yang bertahan sampai akhir. Sesekali langkah ini diambil, tak ada lagi jalan kembali, tapi itu tak mengapa. Karena bagi Rania, satu nyawa yang bebas lebih berarti daripada hidupnya sendiri yang hilang arah. Arga melepas cengkramannya dari Rania. Langkahnya mundur selangkah sambil matanya menyapu tubuh Rania dengan pandangan mengukur. Berapa banyak pria yang sudah memakai jasamu? Tanyanya. Suaranya datar, tapi ada sesuatu yang mengendap di baliknya. Seperti pisau yang ditusuk pelan menunggu reaksi. Rania terdiam. Pertanyaan itu terasa seperti cambuk yang menyayat harga dirinya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bening tapi tegas. Belum ada, Tuan. Anda adalah yang pertama. Suasana mendadak hening. Arga tak menyela, hanya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Rania menarik napas panjang, seperti mencoba menelan luka-luka yang selama ini ia simpan dalam diam. Hidup saya tidak mudah, Tuan. Saya tahu banyak orang berkata mereka lahir dalam kesulitan, tapi saya tumbuh di dalamnya. Suara Rania terdengar rendah, namun setiap katanya serat luka. Sejak kecil saya tahu bagaimana rasanya tidur tanpa makan. Bagaimana rasanya menahan tangis karena tidak bisa beli obat untuk ibu sendiri. Bagaimana rasanya melihat adik sendiri dipaksa berhenti sekolah karena kami tak punya apa-apa. Arga menyipitkan mata lalu tertawa kecil, dingin, sinis, penuh keraguan. Klasik. Ia mengangkat satu alis. Semua wanita di rumah itu berkata begitu, bukan? Alasan ekonomi. Orang tua sakit, adik putus sekolah, hutang, dijebak. Kisah-kisah sedih penuh air mata yang sudah jadi menu sehari-hari. Dan kau, ternyata tak jauh berbeda. Rania menggeleng pelan. Saya tidak menjual diri karena lapar atau ingin kaya, Tuan. Oh,
Arga menunduk sedikit mendekat menatap dalam ke matanya. Lalu kenapa kau di sana? Mengenakan gaun yang tak lebih dari perangkap. Rania menelan ludah. Tapi ia tetap menatap mata Arga. Tak lari, tak menunduk. Karena seseorang yang saya cintai sedang berada di ujung maut. Dan satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan saya menyerahkan diri. Keheningan menyergap ruangan itu. Tak ada yang bergerak, tak ada suara, kecuali detak jam di dinding yang terdengar seperti palu gondam di kepala Arga. Ia sudah tahu sebagian dari kisah ini, bahkan sebelum Rania membuka mulutnya. Tapi mendengar langsung dari gadis itu memberi sensasi yang berbeda. Ada keberanian yang tak biasa di balik setiap kata yang Rania ucapkan. Bukan keberanian yang keras, tapi keberanian yang lahir dari kepasrahan total. Dan entah kenapa, itu membuat Arga merasa seperti melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu.